Shalom, apa kabarnya? Sehat? Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bulan kemarin secara berturut-turut, begitu kita memasuki tahun 2021, Allah berkata untuk setiap kita memasuki tahun perubahan, change. Dan di Januari kita diajarkan tentang trust, strong, dan mature. Mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat, trust kita harus percaya, strong kita harus kuat, mature kita harus bertumbuh dewasa. Di dalam tahun-tahun perubahan ini, kita harus percaya, kuat, bertumbuh dewasa. Intinya setiap kita harus memiliki waktu-waktu berdoa dan hidup di dalam kasih. Di bulan kedua, Februari kita diajarkan tentang berjalan dengan iman lewat sekolah padang gurun. Bapak Ibu Saudara, kita diajarkan dalam segala sesuatu hal yang terjadi, Allah itu turut bekerja dan tetap percaya, tetap beriman. Dan di bulan Maret, kita diajarkan tentang berjalan dalam ibadah, perjalanan ibadah kita. Bagaimana setiap kita dipanggil untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk menjadi imam, menjadi mediator bagi orang-orang yang rindu mendapatkan keselamatan. Nah, kali ini di bulan April ini kita diajarkan ketika kita beribadah, ketika kita menyembah, Allah yang mana yang kita sembah? Allah mana yang kita sembah? Allah yang benar. Kita belajar tentang the real God, the real worship. Menyembah Allah yang benar. Ini tema kita di bulan ini. Kita mau buka di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 6. Dengan tema the real God, the real worshiper. Atau menyembah Allah yang benar. Kita mau belajar. Benarkah saat ini setiap kita yang sudah percaya sungguh-sungguh bahwa kita beribadah kepada Allah yang benar? Atau ada Allah yang lain? Kita buka firman Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Hanya 3 ayat saja. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini yang kita baca adalah bagian dari 10 perintah Tuhan yang Allah berikan kepada Musa saat di Gunung Sinai. Mengapa Allah memberikan pada hukum yang pertama dan hukum kedua? Karena ini sangat penting, saudara. Hal ini sangat penting sekali. Allah menekankan kepada bangsa Israel, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dalam arti kata jangan ada ilah lain, jangan ada dewa yang lain yang orang Israel sembah. Mengapa? Bangsa Israel adalah bangsa kesayangan Allah. Bulan kemarin kita sudah belajar bahwa Allah menyayangi bangsa Israel. Diletakkan seperti burung Raja Wali. Mengangkat setiap anak-anaknya menyayangi bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi umat kesayangan Allah. Begitu Allah telah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Di Mesir, orang-orang di Mesir itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. 400 tahun bangsa Israel tinggal di Mesir. Secara sedikit banyaknya pola penyembahan berhala itu sudah menetap dalam hidup mereka.
bangsa Mesir punya penyembahan yang besar, yaitu Baal Zephon. Itu pusat penyembahan bangsa Mesir yang sangat besar. Di Keluaran 14 ayat 9. Kalau Bapak Ibu bisa bacanya nanti, di Keluaran 14 ayat 9 itu ada Baal Zephon, di mana pusat penyembahan orang Mesir. Dan orang-orang Israel yang tinggal selama 400 tahun di Mesir pasti tertanam tentang penyembahan berhala. Makanya ketika Allah memanggil bangsa Israel, Allah meletakkan firman ini di perintah pertama, kedua. Mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa jangan ada pada mereka Allah lain di hadapan Tuhan. Selain Allah itu sendiri yang telah memanggil mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu juga kehidupan kita. Ketika kita dipanggil keluar, ketika kita diselamatkan dulu, ketika kita belum mengenal Tuhan, saya percaya setiap kita mengenal Allah yang lain, bukan? Dari nenek moyang kita, dari kepercayaan-kepercayaan lama kita, kita menyembah hal-hal yang bukan Allah yang benar. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan membawa kita untuk masuk beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah yang menyelamatkan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Menyembah Dia Allah yang benar. Demikian juga Allah memanggil bangsa Israel. Allah banyak menunjukkan kepada mereka, kepada bangsa Israel, supaya mereka tahu ini loh Allah yang memanggil mereka keluar dari Mesir. Allah menunjukkan perbuatan-perbuatannya. Allah menunjukkan mujizat-mujizatnya sepanjang perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan. Allah banyak membela mereka. Allah menunjukkan kedahsyatannya untuk memperlihatkan kepada orang Israel, ini loh Allah yang memanggil engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang benar. Amin. Itu Allah sangat serius dengan hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Musa juga mengingatkan kepada orang Israel di dalam Ulangan 4 ayat 34 sampai 35. Mungkin bisa ya. Firman Tuhan berkata, atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti ini yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, Dialah Allah yang telah melakukan mujizat-mujizat, yang telah memanggil engkau keluar dari Mesir. Dialah Allah yang hidup, tidak ada Allah seperti Dia kecuali Dia Allah. Amin. Bagaimana dengan kita? Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Masih adakah berhala dalam hidup kita? Firman Tuhan serius, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Mungkin bisa buka slide kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun dalam perjalanan, ya, nah saya bahas sedikit. Allah memberikan 10 hukum perintah untuk bangsa Israel. Hukum pertama dan kedua ini mencegah terjadinya politeisme, yaitu penyembahan kepada dewa-dewa lain. Allah menekankan supaya tidak terjadi penyembahan kepada dewa lain. Karena ketika bangsa Israel masih berada di Mesir, penyembahan seperti ini tidak asing bagi mereka karena bangsa Mesir menyembah dewa-dewi seperti Baal Zephon. Sudah saya uraikan tadi. Nah, ini mempengaruhi mereka, kehidupan mereka. Selanjutnya, Allah berkali-kali menunjukkan mujizat dan kuasanya di tengah-tengah bangsa Israel agar mereka tahu bahwa Allah yang memanggil mereka adalah Allah yang hidup, Allah yang benar. Dengan tiang api, tiang awan. Memang
Allah tidak menunjukkan rupanya. Tapi perbuatannya Allah tunjukkan, dialah Allah. Musa mengingatkan yang kita baca dalam Ulangan 4 ayat 34 sampai 35 tadi. Nah, mengingatkan bahwa tidak ada Allah seperti Allah yang memanggil mereka, yaitu Allah yang di zaman perjanjian lama disebut YHWH. Ya, ketika orang sekarang mungkin menyebutnya Yahweh. Ya, padahal itu kalimat konsonan mati. Nah, kita lihat selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ternyata sekalipun firman Tuhan 10 perintah ini sudah diingatkan kepada bangsa Israel. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud, membuat sujud menyembah kepada Allah lain, membuat Baal. Dalam perjalanan mereka, ternyata bangsa Israel jatuh juga dalam penyembahan berhala. Ketika Musa masih di atas gunung Horeb, bangsa Israel sedang menunggu, lama tidak turun-turun. Mereka mulai khawatir. Akhirnya dia berkata kepada Harun, ayo kita bangunlah Allah, buatlah lembu emas. Mereka membuat patung lembu emas, mereka menyembah lembu emas. Jatuh mereka. Ketika bangsa Israel menuju Kanaan, di daerah Sitim, mereka menyembah Baal Peor. Di dalam Bilangan 25 ayat 1 sampai 15. Di sana mengisahkan bangsa Israel terlibat dalam penyembahan Baal Peor. Dan disinilah Allah menghukum satu peristiwa yang tragis terjadi di mana 24.000 bangsa Israel semuanya dibinasakan oleh Tuhan. Karena penyembahan berhala adalah kejijikan di mata Tuhan. Tuhan tidak mau hidup kita itu mendua hati. Dia adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi Allah itu sungguh serius. Ketika kita percaya kepada Dia, Allah ingin keseriusan kita hanya ada satu Tuhan dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Jangan ada di dalam hidup kita itu, jangan ada Allah lain. Nah, di zaman modern ini banyak berhala. Mungkin juga ternyata masih ada di dalam hidup kita. Orang-orang yang percaya. Kalau di zaman perjanjian lama, berhala itu nampak lewat benda-benda, patung, buatan tangan manusia dengan rupa-rupa apa saja. Terkadang kita terjebak dengan hal itu. Saya sudah percaya, saya tidak menyembah patung lagi. Tetapi ternyata ada berhala dalam hidup kita. Nah, mengapa Tuhan melarang ada berhala dalam hidup kita? Ada 8 hal tentang berhala ini dalam perjanjian lama. Yang pertama, berhala itu menyakiti hati Tuhan karena terhubung dengan roh-roh jahat. Karena kita menyembah roh-roh jahat. Bisa buka Ulangan ayat yang ke-32. Kita lihat ayat firman-Nya. Ulangan 32 ayat yang di atas. 12 di atas. Ayat yang ke-18 dan ke-17. Firman Tuhan berkata, mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing, mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Ayat 17, mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Tuhan, bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Kepada Allah lain, ini yang membuat Allah menyakiti hati Allah, karena ada Allah lain.
Allah tidak mau dalam hidup kita memiliki Allah lain. Itu menyakiti Tuhan. Yang kedua, mengapa tidak boleh ada berhala dalam kehidupan kita? Karena berhala itu menjijikan. Sesuatu kekejian di hadapan Tuhan. Yang ketiga, berhala itu tidak boleh dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang menyembah berhala. Terkutuk. Setiap kita tidak mau dikutuk. Firman Tuhan tadi berkata, dari keturunan ketiga dan keempat yang membenci akan Tuhan. Berarti ada Allah lain dalam hidupnya. Yang keempat, berhala itu buatan manusia. Tangan manusia yang membuat patung. Mengukir, entah terbuat dari semen, entah terbuat dari kayu, entah terbuat dari emas. Yang membuatnya adalah manusia. Sekalipun bentuknya, rupanya bagus, tetap dia adalah benda mati. Tidak bernapas, tidak bisa, dia punya mata tidak bisa melihat, pemazmur berkata, punya hidung tidak bisa mencium, punya tangan tidak bisa bergerak, punya kaki tidak bisa berjalan. Tetapi kenapa manusia datang menyembahnya? Bukankah berhala itu manusia sendiri yang menciptakannya? Mengapa harus tunduk dan menyembah kepadanya? Bapak Ibu Saudara, saya ada satu kesaksian tentang hal ini ketika saya pelayanan di daerah Semogi, itu daerah Karangan masuk ke dalam. Daerahnya termasuk daerah terpencil, sangat jauh sekali. Waktu itu kami ditugaskan 2 minggu di sana. Pendeta Diki yang sekarang di Sintang, dia ditugaskan di Tempa. Saya dengan Remi dari Sanggau itu ditugaskan di Semogi. Begitu masuk di daerah itu, alam rohnya itu sangat terasa. Saya pikir ini pasti okultismenya sangat kuat sekali. Benar. Begitu kami masuk keadaan sepi daerah kampung itu, suasananya begitu menekan. Saya berkata sama Remi, ya, sama-sama ayo kita berdoa. Kita tidak tahu kondisi daerah ini, pokoknya kita ditugaskan ke sini untuk melayani jemaat di sini. Kami berdoa. Setelah berdoa saya bilang sama Remi, kita harus tahu keadaan kondisi daerah ini, dusun ini. Kami pergi, kami lihat di mana-mana itu terdapat namanya penyembahan berhala. Maaf, saya tidak mengatakan bahwa ada hal-hal budaya yang memang harus kita jaga. Tapi ada hal-hal tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu jangan kita lakukan. Kalau misalnya adat, tradisi, berpakaian adat, itu kan hal-hal yang positif, yang baik. Tapi ada hal penyembahan kepada arwah-arwah nenek moyang, itu yang tidak boleh kita lakukan. Kalau kita memang sudah percaya kepada Tuhan, itu harus diputuskan. Nah, ketika memasuki di daerah itu, sangat berat sekali. Kemudian saya ajak pendetanya yang di sana, Pak Rusli, ayo berdoa. Beliau juga bingung, beginilah keadaannya. Tapi kita tidak boleh kalah dengan hal ini. Ketika kami berdoa, orang di daerah itu datang. Mereka awalnya tidak ikut berdoa, mereka hanya menonton kami saja. Ada rasa takut, ada rasa gentar, Bapak Ibu Saudara. Saya minta hikmat, bagaimana? Nanti malam ditugaskan untuk ibadah. Tapi sebelum ibadah kita harus menerobos dulu keadaan ini, membuka pemikiran masyarakat di situ. Akhirnya ketika ibadah malamnya, saya tanya dengan gembalanya tentang daerah itu. Dulu firman Tuhan sudah saya siapkan, begitu lihat keadaan seperti akhirnya saya harus berkhotbah dengan konteks yang ada. Membuka pemikiran masyarakat tentang penyembahan berhala. Sempat gentar hati saya untuk menyampaikan hal itu. Namun Allah menunjukkan kuasanya bahwa Allah yang hidup, Allah itu yang membela untuk menyelamatkan daerah itu.
Puji Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan hanya sebentar, saya katakan, patung di depan, berhala di belakang, yang kalian letakkan di depan pintu, itu semuanya buatan tangan manusia. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa bernapas, dia tidak bisa melakukan. Dia seolah-olah menjadi kuat karena engkau menyembahnya. Engkau memberikan sesajen padanya. Engkau memberikan makanan kepada mereka. Itu bukan patung itu yang melakukan, tetapi roh-roh jahat. Roh-roh jahat, setan-setan yang melakukan hal itu, yang membuat daerah itu dicengkram oleh kekuatannya. Oleh kekuatan Roh Kudus. Oleh kebenaran firman Tuhan selama 2 minggu kami mengadakan ibadah, membuka pemikiran masyarakat di situ. Puji Tuhan. Beberapa hari setelah mereka mendengar kebenaran firman Tuhan, satu persatu datang minta doa akan membuang setiap apa yang mereka pegang, mengakui setiap apa yang mereka lakukan. Dalam 2 minggu suasana yang mencekam berubah menjadi satu sukacita. Kami melakukan KKR di situ dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang benar. Tradisi itu ada yang benar, misalnya pakaian adat dan sebagainya, tetapi yang menyangkut dengan hal-hal penyembahan berhala, kalau kita sudah percaya, putuskan hal itu. Sampai saya katakan, mimbar ini kalau kalian sembah, itu ada kuasanya kalau disembah. Tapi yang buat siapa? Manusia. Disembah, iblis yang masuk di dalamnya. Sendok, kalau kamu percaya, kamu sembah, itu punya kekuatannya. Karena iblis yang memakainya, kamu sudah meletakkan pemikiran di situ. Buka pemikiran masyarakat di situ. Bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Dan mereka hanya menerima Kristus Yesus dan dibaptis. Amin. Perubahan itu harus terjadi. Penyembahan berhala itu sering terjadi. Hal itu yang nampak dalam bentuk patung. Tapi sekarang di zaman modern ini banyak penyembahan-penyembahan berhala. Mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat dulu sebelum saya bahas ke sana. Yang keempat, yang kelima, penyembahan berhala itu bisa mengambil berkat daripada Tuhan. Karena terkutuk kehidupan orang yang menyembah berhala. Keenam, jangan takut kepada berhala. Yang ketujuh, berhala itu adalah kesia-siaan. Yang kedelapan, jika kita menyembah berhala, berarti kita berzina. Ya, mengadakan perzinahan ya, di hadapan Tuhan. Karena itu suatu kejijikan yang tidak dikehendaki Tuhan. Ini berhala pembahasan di dalam perjanjian baru. Nah, yang saya tekankan di sini adalah berhala-berhala modern di saat sekarang ini. Di dalam perjanjian baru, berhala lebih banyak itu tidak berbentuk patung, tidak berbentuk benda. Kita lihat, dalam perjanjian baru penyembahan berhala tidak hanya dapat dilihat dari benda, tetapi juga dari setiap perbuatan dosa. Saya ulangi, dari setiap perbuatan dosa yang berupa keinginan-keinginan daging, sistem, atau cara kita berpikir yang menilai sesuatu itu sama atau melebihi Allah, sehingga kita menuruti dan mentaatinya. Satu perbuatan keinginan daging, satu sistem pemikiran kita yang melebihi sama atau melebihi daripada Allah. Yang membuat kita mentaati dan kemudian menurutinya, menyembahnya. Nah, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 21 berkata, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Diingatkan, kita yang sudah lahir baru
percaya kepada Kristus Yesus, tetap diingatkan, waspadalah terhadap segala berhala. Karena berhala itu ada dalam pikiran kita, ada dalam setiap sistem yang kita gunakan, yang dapat membuat kita percaya kepadanya, lebih percaya kepadanya ketimbang daripada Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Di sini dikatakan bahwa segala sesuatu yang duniawi, yang ada di dalam keinginan, yang ada di dalam pemikiran, yang ada di sekitar kita, hal-hal duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, itu sama artinya dengan penyembahan berhala. Berarti kalau kita melakukan hal ini, sama artinya kita menyembah berhala. Tidak dalam bentuk patung. Nah, perbuatan yang duniawi itu sifatnya atau merupakan perbuatan yang buruk. Saya katakan di sini segala sesuatu yang duniawi dalam bahasa aslinya secara harfiah berbunyi anggota-anggota yang ada di atas bumi. Karena kalimatnya diikuti dengan sifat atau perbuatan-perbuatan buruk, maka ditafsirkan sifat-sifat saudara, sifat-sifat kita, sifat-sifat saya yang duniawi, keinginan-keinginan yang buruk, keinginan-keinginan duniawi yang dapat merongrong kehidupan kita. Itulah termasuk dalam penyembahan berhala. Jadi berhala itu satu sistem yang bisa mengubah pemikiran kita. Kita mengutamakan dia ketimbang daripada Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya berhala itu disebut dengan idol, idola. Mengidolakan seseorang lebih daripada mengutamakan Tuhan. Berarti kita sudah memberhalakan. Mengidolakan fashion, lebih dari semuanya kita sudah memberhalakan. Jadi banyak hal kita bisa memberhalakan. Nah, kita lihat sifat-sifat, ada kotak di situ saya buat. Ya. Nah, sifat atau perbuatan yang sama dengan penyembahan berhala atau percabulan itu segala macam hubungan seksual yang tidak sah, ya. Segala macam tingkah laku yang menyimpang dari kebiasaan manusia pada umumnya, pemikiran-pemikiran jahat. Itu juga penyembahan berhala. Lesbian masuk di situ, ya. Gay masuk di situ, segala macam hubungan seks yang tidak sah. Di luar nikah juga itu satu hal termasuk penyembahan berhala. Kemudian kenajisan, segala pikiran perbuatan yang tidak layak sehubungan dengan hal-hal seksual. Ya. Pemikiran-pemikiran yang jahat. Pikiran-pikiran porno, menonton hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, yang merupakan kenajisan, itu sama artinya kita menyembah berhala. Hawa nafsu, segala macam-macam keinginan-keinginan seksual yang menyebabkan dosa dari tontonan. Kebiasaan-kebiasaan buruk membuat kita melakukan, kita memberhalakan. Lanjut. Nafsu jahat, keinginan pribadi yang berpusat pada diri sendiri, mencintai diri sendiri, lebih dari mencintai Tuhan. Itu sama juga dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, sama artinya kita menyembah berhala, kita tidak mengutamakan Tuhan. Keserakahan, keinginan untuk memiliki banyak benda, atau keinginan untuk memiliki lebih dari orang lain, atau selalu ingin memiliki yang terbanyak, itu semua keinginan perbuatan dosa yang disamakan dengan penyembahan berhala. Masih adakah dalam hidup kita? Jika masih, bertobat. Jika masih, bertobat.
Nah, beberapa hal, lebih dalam lagi saya uraikan beberapa hal berhala modern di zaman ini. Secara tidak langsung, terkadang kita menganggap hal itu tidak apa-apa, bukan apa-apa. Ternyata firman Tuhan katakan itu apa-apa dan itulah berhala. Yang pertama, kecintaan akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Buka firman Tuhan, 1 Timotius 6 ayat 10. Kok uang bisa jadi berhala? Bisa. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Ibrani 13 ayat 5. Buka lagi Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dua firman Tuhan ini mengatakan kita jangan cinta akan uang, jangan memperhamba diri kepada uang. Memperhamba berarti kita menyembah, kita mengutamakannya. Siapa yang tidak perlu uang? Semuanya perlu uang. Kita hidup perlu uang. Tanpa uang kita tidak bisa untuk makan, minum dan sebagainya untuk kebutuhan hidup. Tapi firman Tuhan katakan janganlah kita menjadikan uang itu menjadi tuan kita. Jangan kita memperhamba diri dengan uang. Di sini dikatakan artinya uang itu dianggap segala-galanya yang dapat memberikan kesejahteraan, dapat memberikan ketentraman, kenikmatan, kekuasaan. Hanya karena mengejar uang, orang banyak meninggalkan imannya. Hanya karena untuk mengejar uang, orang banyak melupakan Tuhan. Uang. Ada satu lagu sekolah minggu, lagunya begini, saya ingat. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang uang, uang, bukan Tuhan Yesus. Apa yang dicari Yesus saya, apa yang dicari Yesus saya. Apa yang dicari Yesus siang malam pagi petang saya orang yang berdosa. Saudara, yang dicari oleh manusia uang. Bukan Tuhan. Inilah yang menyimpang, inilah yang membuat itu menjadi berhala dalam hidup kita. Kita mengasihi uang lebih daripada Tuhan. Kita mencari uang lebih daripada kita mencari Tuhan. Itu sama artinya kita sudah memberhalakan. Ada ilah lain dalam hidup kita. Ilahnya namanya uang. Ya. Uang. Mengutamakan. Apalagi kita akhirnya menyimpang iman kita. Menghambakan diri kita kepada uang. Banyak orang untuk mencari kekayaan, mencari uang, ya, supaya menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang kaya raya, akhirnya menyimpang, mencari namanya apa? Lewat korupsi, kejahatan, okultisme, untuk mendapatkan kekayaan-kekayaan. Menyimpang dari Tuhan, menduakan Tuhan. Hati-hati, ini hal yang tidak nampak, yang ada di sekeliling kita, yang ada di dalam hidup kita. Dia bukan berbentuk patung, tapi dia berbentuk benda yang bisa membuat pemikiran kita tunduk kepadanya. Tidak lagi mengutamakan Tuhan, tapi mengandalkan hidup kita. Uang saya banyak, saya kaya, saya bisa memiliki semuanya.
saya tidak akan susah, saya tidak akan melarat. Padahal tahukah bahwa Allah lah yang memiliki hidup kita? Sama seperti seseorang muda yang kaya, firman Tuhan dalam Matius. Dia mengumpulkan semuanya hartanya, membuat lumbung yang besar untuk menyimpan hartanya. Apa yang terjadi? Dia tidak tahu bahwa nyawanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Begitu Tuhan ambil nyawa, semuanya yang ada tidak ada artinya. Tuhanlah yang memegang hidup kita. Oleh sebab itu, milikilah Tuhan yang utama dalam hidup kita. Jangan pada hal-hal yang lain. Kepada berhala-berhala yang lain. Ini berhala yang pertama. Berhala yang kedua yang ada di sekeliling kita. Yang saat ini zaman modern. Kesenangan, hobi menonton. Hobi main game. Hobi main gadget. Ya, hobi main HP. Menonton. Ini survei yang dilakukan oleh Prensky dalam penelitiannya tahun 2001 dalam generasi digital saat ini. Ya, dalam 1 tahun itu orang yang menonton televisi itu 20.000 jam. Banyaknya menonton televisi. Kemudian bermain video game 10.000 jam. Internet 200.000 jam. Mungkin karena mengirim segala di kantor dan sebagainya macam. Kemudian terlihat di situ yang membaca itu hanya 5.000 jam dalam 1 tahun. Membaca tidak membaca firman Tuhan, di situ dibagi lagi. Membaca majalah, membaca koran, membaca resep masakan, membaca segalanya. Mungkin membaca firman Tuhan hanya beberapa jam saja. Bagaimana dengan diri kita? Berapa jam kita berikan untuk Tuhan dalam 1 hari? Apakah lebih banyak kita memberikan waktu untuk tontonan? Apakah lebih banyak kita memberikan waktu untuk main game? Apakah lebih banyak waktu kita berikan untuk main HP? Untuk hal-hal yang lain? Kita mengutamakan waktu-waktu itu untuk hal-hal seperti ini, untuk kesenangan, untuk hobi kita. Sementara waktu untuk bersama dengan Tuhan hanya seperberapa dalam hidup kita. Kita sudah masuk dalam penyembahan berhala. Kita lebih mencintai gadget kita. Kemana HP saya ya, kemana mencari. Kita tidak mencari Tuhan. Hilang. Wah, sibuk luar biasa. Ya. Tapi ketika kita hilang Tuhan itu, adakah kita mencari? Adakah kita mencari dalam 1 hari Tuhan? Kalau kita kehilangan, kalau televisinya rusak, aduh cepat panggil untuk membetulkan. HP-nya rusak, ayo cepat ganti. Hilang, ayo cepat cari. Adakah kita mencari Tuhan? Adakah kita mengandalkan Tuhan? Adakah kita mengutamakan Dia? Hal ini jadi berhala. Tontonan itu mempengaruhi pemikiran. Mempengaruhi pemikiran pola kita. Akhirnya apa yang disiarkan, kita dengar, kita masukkan, kita percaya. Kebanyakan hal-hal seperti itu, tontonan yang kita lakukan, sedikit kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita mudah terombang-ambing, kita percaya kepada hal-hal di luar kebenaran firman Tuhan. Kita menduakan Tuhan. Kita telah menduakan Tuhan. Berapa banyak waktu yang saudara berikan untuk Tuhan? Adakah hobi lebih banyak daripada untuk Tuhan? Jika sedikit waktu yang diberikan untuk Tuhan, mulai saat ini, ubahlah, berilah waktu untuk Tuhan lebih banyak di hari-hari terakhir ini. Jangan sampai nanti Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Engkau pembuat kejahatan. Mungkin kita berkata, Tuhan aku tidak berbuat kejahatan. Engkau menyembah berhala. Berhala mana yang aku sembah? Televisi, gadget, HP-mu. Tuhan nanti katakan. Ini hal-hal yang didekat di sekitar kita. Amin saudara. Berapa waktumu kau berikan untuk Tuhan?
kita mulai melihat diri kita. Kita memang tidak menyembah patung, tapi kesenangan-kesenangan kita yang melebihi dari kita menyenangi Tuhan, itu sudah kita menyembah berhala. Kita mengidolakannya, kita mencarinya lebih daripada kita mencari Tuhan. Awas-awas. Makanya firman Tuhan 1 Yohanes 5 tadi berkata, anak-anakku waspadalah terhadap penyembahan berhala. Sudah diingatkan, waspadalah terhadap penyembahan berhala. Yang ketiga, berhala yang ketiga yang ada di sekeliling kita. Berhala prestasi, pengetahuan, kepandaian. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan berkata, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Manusia, ya, sebagaimana yang harus dicapainya. Sampai di situ firman Tuhan. Pengetahuan, kepandaian, itu bisa membuat berhala bagi seseorang. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kemampuannya, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya. Kalau kita sudah mengandalkan kemampuan kita dan tidak mengandalkan Tuhan, kita merasa hebat sendiri. Padahal kita tahu bahwa ada Allah lah yang membuat kita, yang memampukan kita. Tapi kita menyangkal. Firman Tuhan katakan bahwa kita sudah sombong. Sombong adalah perbuatan dosa. Kita sudah masuk dalam penyembahan berhala. Ya, pengetahuan yang kita miliki, kita utamakan daripada kita mengutamakan Tuhan. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Itu sudah perbuatan dosa. Itu termasuk penyembahan berhala. Yang keempat, berhala berupa pekerjaan. Semua orang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Tapi pekerjaan, karir ini bisa menjadi berhala. Bapak Ibu Saudara. Ini termasuk juga berhubungan dengan prestasi, berhubungan dengan kepandaian. Ya. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita bekerja itu bisa melalaikan kehidupan rumah tangga. Mengejar karir, saking kejar karir lupa dengan anak istri. Lupa dengan keluarga di rumah. Melalaikan kehidupan rumah tangga. Terlebih-lebih lagi melalaikan Tuhan, melupakan Tuhan. Karena bekerja, karena ingin mengejar jabatan, ingin mengejar kekuasaan, ingin mengejar prestasi, bisa melupakan Tuhan. Pekerjaan, hanya kita lebih mencintai pekerjaan daripada mencintai Tuhan. Tanpa aku bekerja nanti anak istriku tak makan, katanya. Iya memang bekerja kita untuk mendapatkan penghasilan. Tapi kalau kita mengutamakan hal itu daripada kita mengutamakan Tuhan, kita sudah menyembah berhala, namanya berhala pekerjaan, karir. Demi jabatan, kita bisa membuat berhala dalam hidup kita. Nah, dengan mengejar karir, pekerjaan, untuk lebih lagi banyak orang kompromi. Melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya bisa pekerjaannya lebih lagi. Kita lihat di dalam Daniel, itu bercerita tentang 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang punya pengetahuan yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang dipercayai di kerajaan Babel pada zaman Raja Nebukadnezar. Pada satu waktu Raja Nebukadnezar bermimpi. Dia mimpi ada dirinya. Ya. Akhirnya dibuatlah patung Raja Nebukadnezar yang terbuat dari emas, tembaga, dan kakinya terbuat dari tanah liat.
dibuat tinggi patung Raja Nebukadnezar dan diperintahkan kepada orang-orang di Babel itu, wilayah Babel, untuk datang sujud menyembah patung Raja Nebukadnezar. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? 3 orang yang percaya kepada Tuhan, Sadrak, Mesak dan Abednego, adalah orang-orang kepercayaan di istana raja. Mereka mempertaruhkan jabatan mereka. Mereka juga disuruh pergi untuk sujud menyembah patung Raja Nebukadnezar. Tapi mereka tidak terpengaruh kepada jabatan mereka. Mereka tetap teguh beriman kepada Tuhan yang menyelamatkan mereka. Sekalipun ancamannya berkata, kalau mereka tidak sujud menyembah, maka mereka akan dicampakkan ke lautan api yang menyala-nyala, yang dipanaskan 7 kali lipat. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun Allah tidak membela kami, kami tetap percaya kepadanya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas Tuanku dirikan itu. Lihat, mereka tetap teguh dengan imannya. Mereka tidak memberhalakan pekerjaan mereka sampai membuat mereka misalnya menyembah berhala. Mereka tetap teguh percaya kepada Tuhan Allah yang hidup. Mereka tetap percaya Allah yang hidup itu pasti menolong mereka. Ketika sangkakala trompet dibunyikan, seluruh rakyat Babel menyembah. 3 mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, tetap berdiri teguh. Tidak terpengaruh. Mungkin pemikiran manusia, jabatannya akan hilang. Tapi Allah membela. Kalau kita tetap berdiri teguh dalam kebenaran firman-Nya, Allah membela. Mereka dicampakkan ke lautan api yang menyala-nyala. Campakan 3. Ternyata dilihat ada 4. Mereka tidak terbakar karena ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika kita mungkin disodorkan dengan hal-hal yang membawa iman kita kepada hal yang tidak benar. Entah itu melalui pekerjaan, entah melalui rekan kerja, entah melalui promosi-promosi yang tidak berkenan. Tetaplah teguh kepada Tuhan. Percaya Tuhan pasti membela. Jangan sampai iman kita menyimpang. Akhirnya kita memiliki Allah yang lain dalam hidup kita. Teguh seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka tetap teguh berdiri dalam pekerjaan mereka. Mereka memuliakan Tuhan. Yang terakhir, berhala mencintai diri sendiri. 2 Timotius 3 ayat 1-2 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang termasuk penyembahan berhala. Mencintai diri sendiri. Mengasihi diri sendiri lebih dari mengasihi Tuhan. Menjadikan dirinya menjadi hamba uang. Mengapa mencintai diri sendiri bisa dikatakan berhala? Kita lihat di dalam Matius 10 ayat 37. Coba buka Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, lebih daripada kita mengasihi Tuhan, ia tidak layak bagiku, bagi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Lanjut 38. Barang siapa tidak, oke, sampai situ 37, ya benar. Mengasihi lebih dari mengasihi Tuhan itu tidak layak di hadapan Tuhan. Itu sama artinya kita memberhalakan. Itu sama artinya kita menduakan Tuhan. Tuhan mau dia yang utama.
Karena kita adalah ciptaannya, bahwa kita telah ditebus olehnya, setiap kita telah dibawa olehnya. Kita harus menyembah Dia, bukan Allah yang lain. Menempatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam hati kita. Dia yang utama. Mencintai keluarga itu harus. Tetapi kalau cintanya lebih dari mencintai Tuhan, itu tidak boleh. Ketika Raja Salomo adalah raja yang luar biasa penuh hikmat. Dia yang mendirikan bait Allah. Dia yang mempersembahkan korban. Kemudian Allah datang dengan kemuliaannya. Di akhir hidupnya, dia terjebak dengan penyembahan berhala. Karena Salomo memiliki 1000 istri. Dan semuanya itu banyak diambil dari orang-orang, istri-istrinya yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia mencintai istrinya lebih dari mencintai Tuhan. Buktinya apa? Dia mendirikan patung-patung dewa-dewi yang disembah oleh istrinya. Salomo akhirnya ikut dalam penyembahan berhala. Karena dia lebih mengasihi istrinya ketimbang dia mengasihi Tuhan. Dalam pengkhotbah dia berkata semuanya sia-sia, sia-sia, sia-sia. Bagaimana dalam hidup kita? Banyak hal penyembahan-penyembahan berhala yang modern saat ini. Lewat musik yang tidak berkenan. Lewat para idola, pemimpin, mungkin kita mengidolakan lebih dari kita mengidolakan, mengutamakan Tuhan. Pokoknya segala sesuatu yang dalam pemikiran, dalam perbuatan kita, dalam kehidupan kita lebih daripada Tuhan, itu sama artinya kita memberhalakan. Kita telah menduakan Tuhan. Kita telah menyakiti Tuhan. Kita orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Hanya ada satu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Utamakan Dia. Dia yang terutama dalam hidup kita. Bukan hal-hal yang duniawi. Nah, bagaimana supaya kita tahu kita tidak terjebak dengan hal-hal penyembahan berhala? Ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, hargailah karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus telah mati bagi kita. Dulunya kita orang berdosa. Dulunya kita orang-orang yang menyembah berhala. Dulunya kita adalah orang-orang yang tidak diselamatkan. Dulunya kita adalah orang-orang yang pasti binasa. Begitu Tuhan menyelamatkan kita. Akankah kita kembali lagi kepada penyembahan yang lama? Hargai pengorbanan Kristus Yesus dalam hidup kita. Mengingat kembali tentang pengorbanan. Sehingga iman kita menjadi kuat. Kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kita, kita akan menjadi orang yang binasa. Hari-hari terakhir ini, iblis akan banyak menggoyahkan iman kita. Melalui hal-hal duniawi yang ada. Tetaplah teguh di dalam Tuhan. Ingat pengorbanan Yesus untuk kita. Yang kedua, kenallah Yesus secara baik dan benar. Bagaimana kita untuk mengenal Yesus secara baik dan benar? Kita buka 1 Yohanes 5 ayat 18 sampai ayat 21. Kenali Tuhan Yesus dengan baik dan benar. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Katakan amin. Mengenal Tuhan, ya, kita telah dikaruniakan, kita telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus dan Dia telah mengaruniakan kepada kita pengertian supaya kita mengenal yang benar.
kita di dalam yang benar, mengenal Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, ya, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan dialah Allah yang benar. Mengenal yang benar, ya, saya ulangi, mengenal yang benar di dalam yang benar, di dalam Yesus Kristus. Ini artinya kita harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan lewat doa dan kebenaran firman-Nya. Sehingga kita dapat mengenal Allah yang benar dan kita tidak menyimpang kepada Allah yang lain, penyembahan yang lain. Waspadalah terhadap penyembahan berhala. Saudara, kita harus mengenal Allah yang kita sembah. Kepada Allah mana kita beribadah. Hidup kita kepada Allah mana kita persembahkan. Apakah Allah yang benar, Yesus Kristus, atau adakah masih Allah lain yang dalam hidup kita, yang kita lebih mengutamakan daripada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, tetaplah mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya dengan merendahkan hati kita, berdoa dan selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Supaya iman kita tetap kuat dan kita dapat menyembah Tuhan Allah yang benar. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita.